Shalom, selamat datang di ibadah online GBI House of Grace. Hari ini kita merayakan Hari Kematian Kristus, di mana Yesus rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan dunia ini. Kiranya hidup kita selalu berada dalam kasih-Nya dan cintanya. Haleluya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel GBI House of Grace dan nyalakan notifikasi. Berikut informasi House of Grace selama sepekan. Update kegiatan Hoji dapat diakses di website www.gbihouseofgrace.com atau juga bisa melalui Instagram @houseofgracesby. Untuk link ibadah online dapat diakses di www.gbihouseofgrace.com/online. Info selanjutnya adalah ibadah online Minggu Paskah pada tanggal 12 April 2020 jam 9 pagi. Kemudian untuk info persembahan online, persembahan perpuluhan dan ucapan syukur dapat sekaligus ditransfer pada rekening yang tertera di sini. Untuk spasio bisa ditransfer ke BCA 721 091 74 kali. Dan untuk satelit MDS ditransfer ke rekening BCA 721 039953 kali. Dan untuk info kegiatan sepekan, malam impartasi kuasa Allah atau doa malam dan juga komsel untuk bulan April dialihkan di rumah masing-masing. Demikian info House of Grace Surabaya. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Saya percaya bahwa hari ini kita semua akan mengalami kuasa lawatan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita, baik yang di rumah, baik yang dimanapun berada, saya percaya bahwa Tuhan akan melawat setiap kita lewat pujian kita, lewat penyembahan kita pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu, lawatan-Mu akan melawat setiap kami. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau telah menebus dosa kami Tuhan. Kau yang telah memulihkan hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau yang memenangkan kami, Kau yang menyembuhkan kami, Kau yang membebaskan kami Tuhan dari segala ikatan dosa lewat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi ini kami menerima kasih-Mu. Kami menerima Tuhan. Oh Tuhan, kuasa-Mu yang besar terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk menerima kasih-Mu yang lebih besar dalam hidup kami. Siap kita yang percaya bersama katakan amin.
Terima kasih Tuhan buat salib-Mu Yesus. Oh, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita sama-sama naikkan lebih lagi. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Kudus, kudus. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa katakan darah-Mu. Mari kita sembah, kami sembah Kau Tuhan. Ini hidup kami, oleh kuasa darah-Mu, Jesus. Kami berterima kasih Tuhan. Kau yang layakkan kami. Terima kasih Tuhan. Oleh darah-Mu Yesus, Kau sucikan kami, Kau pulihkan kami. Hanya Kau yang berkuasa, hanya Kau yang berkuasa. Darah-Mu Tuhan, salib-Mu Yesus, tebus dosa kami Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu nyata, kasih-Mu nyata Yesus. Jesus, mari kita bersembah Dia lebih lagi sembah Tuhan. Ku menyembah Kau. Ini persembahan kami, ini hati kami Tuhan. Hanya pada-Mu saja Yesus. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami nggak layak Tuhan, tapi kami tahu Yesus, Kau yang layakkan kami, Kau yang tebus dosa kami. Terima kasih Jesus. Terima kasih. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Sama-sama katakan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan, oleh kuasa darah-Mu. Karena darah-Mu tercurah, hidupku diselamatkan, hidupku sembuh. Hanya karena darah-Mu yang sembuhkanku, yang selamatkanku dari dosa. Aku bebas Tuhan, kami bebas di dalam-Mu, bebas dari segala yang jahat, bebas dari segala yang
Dan hidupku menang. Nyanyikan dengan iman. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku. Dan hidupku menang oleh
by the blood of Jesus, we are free. We live Jesus, thank you for your love. Oh, ku bebas. Oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Haleluya, hidupku menang Tuhan. Ayo sekali lagi Bapak Ibu, dimanapun saudara berada di rumah, ya, ayo menyembah angkat kedua tangan saudara. Jangan hidup seperti di kuburan, seperti dalam ketakutan, tapi bebaskan rohmu. Ayo semua saudara yang ada di dalam, di rumah di mana saja, sembah saudara, angkat tanganmu menyembah. Haleluya, ya haleluya, haleluya. Yesus, Engkau ajaib, Engkau ajaib. Tuhan, hadirat Tuhan turun membebaskan saudara dari rasa takut. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Mari berdoa dengan saya. Mari datang, mari hampiri Tuhan. Pada hari ini datangi Tuhan, hampiri Dia. Kami tidak perlu takut dengan virus apapun namanya. Sebab anak-anak Tuhan satu kali juga akan mati. Kami akan tinggalkan bumi ini dengan atau tanpa corona. Tapi hari ini kami ingin deklarasikan bahwa di atas kayu salib pada perayaan Jumat Agung ini kami punya juru selamat, Yesus namanya. Semua nama virus apapun sudah dikalahkan di kayu salib itu. Dan kami memperoleh kemenangan. Kami dibebaskan dari takut. Karena Tuhan sudah mengalahkan. Sekali lagi kami berkata bahwa virus corona cuma sekedar nama. Tetapi Yesus adalah nama di atas segala nama. Sebenarnya kami akan membuka hati kami. Sampaikan isi hatimu kepada kami. Supaya sementara kami di rumah, kami diberkati oleh hadirat Tuhan. Kami diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara semua berkata dengan saya, amin. Amin, amin, haleluya, haleluya. Semua berkata shalom. Shalom saudara-saudara. Saya membaca artikel, ya, seorang pastor di Italia menolak untuk menggunakan respirator, alat bantu nafas, saudara-saudara, yang dibelikan oleh jemaatnya. Sebaliknya justru dia memberikan respirator, alat bantu nafas itu kepada seorang anak muda yang tidak dikenalnya. Saudara-saudara, tapi 2000 tahun yang lalu, Yesus saudara dan Yesus saya
bukan sekedar memberikan respirator, alat bantu nafas, tapi dia memberikan nafasnya, nyawanya kepada kita. Dan dia mati di kayu salib, saudara-saudara, untuk memberikan kita hidup yang kekal. Sehingga kita tidak mati binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, bulan lalu kita belajar tentang sebuah tema pemberesan, di mana hidup kita ini perlu dibereskan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Hari ini saya akan berbagi sharing kepada saudara tentang tema yaitu pemberian. Semua berkata 2, 3, pemberian. Saya ingin membacakan suka dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya. Dan dengan darahnya sendiri, saudara-saudara, loncat di ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa. Semua berkata senantiasa. Apa artinya senantiasa? Artinya tiap waktu, tiap saat, apapun kondisinya. Disuruh apa sama Tuhan? Senantiasa. Ayat ini berkata mempersembahkan korban syukur. Sekali lagi katakan korban syukur kepada Tuhan, kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara-saudara, justru di masa sulit ini Tuhan mau supaya kita belajar mempersembahkan korban syukur. Ini bukan pujian syukur. Sebab kalau pujian syukur itu keadaan sekeliling kita itu enak, cocok dengan hati kita, gampang memang kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi ini namanya korban syukur. Ada kata korban. Kalau ada kata korban artinya ada sakit. Betul? Kalau enggak sakit itu namanya enggak korban. Saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, pada hari-hari ini ada banyak yang kejadian tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tiba-tiba wabah corona. Saya mendengar bisnis anak-anak Tuhan terpuruk. Ya, kehilangan omset, merugi. Saya pikir cuma anak-anak yang lagi ujian yang senang. Karena tidak ada ujian lagi. Tetapi bisnis menderita, saudara-saudara, gara-gara itu corona. Tapi mari kita tetap, saudara, mempersembahkan korban syukur. Sebab percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah. Saudara percaya bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah salah, saudara-saudara. Jadi jangan kecewa. Jangan marah kalau kejadian tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Dulu waktu kita lahir, kita tidak bawa apa-apa. Saya tidak lahir lalu tiba-tiba pakai jas ini, enggak. Ya, saya lahir telanjang, tidak bisa apa-apa, tidak bawa apa-apa. Jadi kalau hari-hari ini kita bisa apa-apa, kita bisa punya apa-apa, kita punya prestasi, pencapaian, saya percaya itu semua karena 100% subsidi Tuhan. Ada amin, saudara? Jadi waktu kita pulang ke surga, kita juga tidak bisa bawa apa-apa loh, saudara. Segenggam pun tidak kita bisa bawa. Ya, pencapaian kita, keberhasilan kita, prestasi kita cuma menghiasi ya batu nisan kita. Saudara-saudara, sebab itu pendeta Robert Schuller berkata apa? Saudara-saudara, orang itu sebodoh apapun masih bisa menghitung berapa jumlah biji apel di dalam sebuah apel. Tetapi hanya Tuhan yang bisa menghitung dari satu biji apel itu menghasilkan berapa buah apel. Itu artinya apa? Dalam any situation, ya, dalam setiap keadaan kita enak dan tidak enak. Mari kita belajar begini. Kita selalu menaikkan korban syukur kepada Tuhan. Sebab dia tidak pernah salah. Sebab dia tidak pernah salah. Dan dia merancangkan semua demi kebaikan kita. Yang kedua, kita belajar depan. Saudara-saudara. Ya, apalagi tentang pemberian. Di ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara, ada dua tipe manusia pada waktu ada bencana, ya, ada masa-masa sulit. Tipe pertama adalah
tipe opportunis. Semua berkata opportunis. Apa itu opportunis? Ini adalah tipe-tipe orang, saudara, yang dalam keadaan sulit hanya memikirkan bagaimana mencari kesempatan sebaik-baiknya, saudara, untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Jadi tipe opportunis ini adalah orang-orang Kristen yang cuma cari aman, cari enak, pokok aku selamat. Ya, sebab itu hari-hari ini kita mendengar orang menimbun barang, meraup keuntungan, ya, menjual dengan harga selangit. Sebab apa? Sebab yang dipikirkan adalah keuntungan bagi dirinya sendiri. Gak peduli orang mau mati karena corona atau tidak. Saudara-saudara, saya mau bersaksi. Di awal tahun 2020, Januari itu Tuhan mengingatkan saya, saudara-saudara, tentang visi yang Tuhan taruh di hati kami semua para pemimpin. Yaitu tentang mendirikan House of Joy. Apa itu House of Joy? House of Joy adalah rumah teduh untuk kita menyediakan, ya, bagi anak-anak yang tidak punya orang tua tinggal di rumah itu, saudara. Dan saudara, di awal bulan itu, di Januari, saya sudah menyusun semuanya. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Bulan Februari sudah persiapan matang. Tiba-tiba kita mendengar wabah corona meledak. Saya sudah down, ya. Sebab orang-orang dekat saya ada yang diam, tidak saya kasih komentar, ya. Saudara, mungkin mereka mikir ini kan visinya Pak Yusuf, ya. Tapi orang-orang dekat saya berkata, sudahlah Pak, ya. Sudahlah, berhikmat sedikit. Sementara dipending dulu, jangan diteruskan. Sementara visi House of Joy ini nanti kalau coronanya sudah reda, visi ini bisa dilanjutkan kembali. Dan saya masih ingat, saudara. Pagi hari itu karena malamnya sudah diputuskan tidak dilanjutkan. Pagi itu saya berangkat ke kantor, ke pabrik seperti biasa di mana saya bekerja. Dan di mobil itu saya menangis, saudara. Saya datang di mobil itu kepada Tuhan. Saya mengadukan apa yang saya rasakan, saudara-saudara. Saya bilang, Tuhan, 40 tahun saya ini melayani Tuhan, gak pernah minta. Ya, jarang yang minta yang saudara-saudara permintaan-permintaan itu. Tapi saya bilang sama Tuhan, hari ini saya sedih. Karena House of Joy tidak bakal dilanjutkan. Nggak tahu berhentinya bisa dimulai lagi kapan, saudara-saudara. Ya, cuma di mobil itu tiba-tiba seperti saya itu melihat ada anak-anak kecil yang mengangkat tangannya dan berkata, tolong kami Pak Yusuf. Tolong kami Pak Yusuf. Dan seharian itu saya kalut, saya tidak bisa bekerja, saudara-saudara. Tapi Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Tuhan yang dahsyat, saudara-saudara. Tiba-tiba sore saya pulang dari pabrik. Ada sekelompok anak muda yang menelepon dan berkata, gimana Pak Yusuf? Visinya tentang House of Joy. Ya saya bilang ini kan lagi wabah corona. Tapi anak-anak muda ini luar biasa. Kelompok anak muda yang tidak sekedar cari aman. Tetapi anak-anak muda yang punya prinsip begini. Ini orang Kristen yang tipe yang kedua. Adalah orang-orang Kristen yang selalu mencari opportunity. Semua berkata kesempatan. Ya, bukan tipe orang Kristen yang opportunis, yang cari keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi orang-orang Kristen yang mencari kesempatan untuk berbuat baik bagi orang lain. Dan kemudian di tengah-tengah percakapan telepon itu dia bilang, ayo Pak Yusuf kita lanjutkan. Waduh, seperti saya dapat berlian runtuh, saudara-saudara. Ya, kemudian kami lanjutkan, saudara, pelayanan ini.
Sebab pada waktu kami akan mulai pelayanan ini, ketika anak-anak itu hendak dibawa ke Surabaya, seperti tadi saya ceritakan, tiba-tiba wabah corona. Ya, tapi ketika ada anak-anak muda yang memberikan energi positif kepada saya, kemudian saya mengatakan, kita bawa anak-anak itu, saudara-saudara. Dan anak-anak itu kita bawa ke Surabaya. Izinkan saya cerita tentang seorang anak 6 tahun namanya Lukas. Yang nanti mungkin bisa ditampilkan, ya, wajahnya agak disembunyikan begitu, ya. Itu anak yang tidak diingini sejak di dalam rahim ibunya. Anak yang lahir, saudara-saudara, di luar nikah. Lukas adalah seorang anak, saudara-saudara, yang lahir kemudian ayahnya meninggalkan dia. Ibunya kembali menjadi TKW di luar negeri. Dan Lukas ini, saudara-saudara, dititipkan pada seorang wanita yang lesbi. Dan sejak itu, dia berpindah-pindah dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Seperti saudara pernah mendengar cerita saya, waktu kakak-kakak saya yang nomor 1, nomor 2, ya, hidup keluarga kami itu kecukupan, kelimpahan. Sehingga kakak-kakak saya sudah terbiasa naik mobil sebelum teman-temannya bisa naik mobil. Tapi kemudian ayah saya jauh dari Tuhan. Seperti saudara tahu, kemudian semua aset itu habis lalu saya lahir, ya. Jadi sejak SMP saya masih beruntung, saudara-saudara, karena sejak SMP saya juga pindah-pindah dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Tetapi Lukas ini bukan SMP, saudara. Sejak saudara-saudara umur 6 sudah pindah-pindah. Dan yang kedua itu namanya Esra, 7 tahun, saudara. Umur 5 bulan ayahnya meninggal. Dan ibunya kemudian menjadi TKW, berangkat juga ke luar negeri. Dia juga mengalami yang sama seperti yang saya alami. Seperti yang dialami oleh Lukas. Dia juga pindah-pindah dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Saya sempat mendengar ceritanya bahwa kadang-kadang diberi cuma 2 nugget kecil. Itu jatah makannya Lukas, makannya Esra 2 hari. Ya, saudara, 1 hari cuma bisa makan 1, saudara-saudara. Hidupnya kekurangan. Waktu datang ke tempat kami dalam keadaan kurus, saudara-saudara. Nanti kita bisa lihat sekarang anak-anak itu sudah tinggal di rumah. Ya, tempat mereka berteduh. Ayo berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Hampir setiap minggu saya ibadah online dengan dia. Ya. Saya memimpin anak-anak kecil itu, saudara. Dan saya melihat pipinya mulai gemuk, ya, mulai berseri-seri. Dan 2 anak ini menemukan, saudara-saudara, karena begini. Karena ada anak-anak muda yang tidak oportunis. Tetapi anak-anak muda yang justru apa, saudara? Mencari kesempatan untuk berbuat baik meskipun keadaan di sekelilingnya tidak memungkinkan. Yesus, saudara, justru mencari peluang, mencari kesempatan supaya dia bisa bukan cuma berbuat baik, tetapi justru dia berani naik ke atas Golgota untuk mati buat orang-orang seperti saya dan saudara. Yesus mencari opportunity, Yesus mencari peluang untuk dia naik ke atas kayu salib, saudara, menggantikan saya dan saudara. Satu ayat yang luar biasa dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ia berapa, saudara? Ia berdosa. Apa artinya berdosa? Dalam bahasa Yunani diterjemahkan hamartia. Miss the mark. Artinya kalau kita punya peluang kesempatan berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, itu sebetulnya kita sudah berdosa. Kita sudah miss the mark. Kita itu sudah meleset
dari target sasaran, saudara-saudara. Sebab itu saya mengencourage semua jemaat dimanapun berada, dalam keadaan situasi yang tidak enak, yang mencekam dengan virus ini, saudara, jangan pernah lupa berbuat baik. Ya, lakukan kebaikan, saudara. Ada orang tanya, Pak Yusuf, kalau dalam masa-masa sulit gini, kita mikirin orang berbuat baik pada orang, lalu kita dapat apa? Dapat reward apa? Ya, saudara-saudara. Saya ingin tutup dengan kisah yang luar biasa tentang Musa. Musa ini menunggu, saudara-saudara, kehendak Allah dinyatakan dalam hidupnya itu sampai umur 120 tahun, saudara. Dan kalau saudara-saudara, hati Musa ini bisa ditampilkan di layar LED kita, LCD kita, ya. Saudara, sebetulnya Musa ini punya mimpi terbesar dalam hidupnya, yaitu apa? Sesudah pensiun, pada masa tuanya, ya, dia masuk dalam masa pensiun, dia kepingin masuk kemana, saudara? Ke Kanaan. Mungkin pikiran Musa dia akan menghabiskan masa pensiun di sebuah negeri perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Mungkin yang ada di pikiran Musa adalah, saudara-saudara, pada hari tuanya dia bermain dengan cucu-cucu, ya, rumah besar yang mungkin ada golf view-nya, saudara-saudara. Tapi Alkitab saya berkata Tuhan melarang Musa masuk ke Kanaan. Sepertinya Musa tidak dapat apa-apa. Sepertinya Musa tidak terima hadiah apa-apa. Sepertinya Musa tidak terima reward atas apa yang dia lakukan. Seperti kita tahu Musa itu mengalami hidup yang sulit puluhan tahun. Sebuah hidup yang tidak gampang. Sebuah perjalanan hidup yang melelahkan 80 tahun. 40 tahun dia, saudara-saudara, ada di Mesir. Dan dia tinggalkan kenyamanan Mesir. Kemudian kita tahu the second episode kedua daripada Musa. Dia masuk ke padang belantara, memimpin bangsa Israel. Dapat apa, saudara? Mimpin bangsa yang tegar tengkuk ini. Musa tidak dapat apa-apa kecuali omelan. Dan hampir berkali-kali dilempari batu. Dapat apa? Jadi pada waktu Musa dilarang masuk, tentu mungkin dia marah, dia kecewa. Karena dia pikir sudah menderita puluhan tahun, lalu dapat hadiah sebuah pensiun yang enak di negeri perjanjian. Yang penuh dengan susu dan madu. Ya, seperti tadi saya katakan, hidup senang dengan cucu-cucu, saudara, dengan rumah besar, dengan kolam renang. Tapi Musa tidak dapat, saudara-saudara. Hari ini saya ingin bertanya kepada kekasih Tuhan. Apakah betul Musa tidak dapat hadiah? Apakah betul dia tidak dapat reward? Alkitab saya mencatat pada waktu dia menutup matanya di bumi. Dan begitu dia membuka matanya di surga. Begitu kaget dia, saudara. Karena dia mendapatkan reward yang tidak pernah dia bayangkan. Dia mendapatkan sebuah hadiah yang tidak pernah dia, saudara-saudara, bayangkan sebelumnya. Yaitu waktu dia pertama kali membuka matanya di surga. Dia mendapatkan hadiah, yaitu Kristus. Saya ingin bertanya kepada saudara. Apakah Kristus bukan hadiah terbesar di dalam pelayanan kita? Bukankah Kristus menjadi hadiah terbesar sepanjang perjalanan pelayanan kita di bumi ini, saudara? Saya ingin berkata bahwa apa saja yang saudara sudah lakukan, berbuat baik pada orang. Hari ini ada berapa banyak saudara yang datang ke gereja, ya, untuk menyiapkan saudara-saudara live streaming ini. Apa saja yang kita lakukan? Saya ingin berkata dari mimbar, kalau kita sudah berbuat baik, saudara tidak perlu mengharapkan dari manusia. Sebab ada reward, ada hadiah yang terbesar, yaitu ketika kita pulang ke surga, ada hadiah yang menunggu kita, yang menanti kita, yaitu Kristus sebagai hadiah kita. Saudara-saudara,
hubungan Musa sama Kristus itu begitu dekat. Sehingga saudara, kalau saudara membaca Matius pasal yang ke-17. Hanya ada 2 pribadi yang diizinkan oleh Bapa untuk mengunjungi pelayanan Yesus di bumi. Selama Yesus hidup 33,5 tahun itu saudara. Kalau saudara membaca di Matius, di sebuah gunung transfigurasi, gunung kemuliaan Allah. Ya, gunung di mana Alkitab berkata Yesus tiba-tiba mukanya berubah menjadi seperti matahari. Saudara-saudara. Saudara masih ingat di sebelah kanan dan kiri. Ada siapa saudara? Ada Musa dan Elia. Saudara-saudara, jadi pada pesan Jumat Agung hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan jemu berbuat baik. Amin. Jangan bosan berbuat baik. Meskipun kelihatannya keadaan tidak memungkinkan kita untuk berbuat baik. Saya sering kali menghadapi kadang-kadang seperti tidak ada gunanya ya berbuat baik sama orang ini sama orang ini. Rasanya orang ini gak pantas kita baikin. Tapi pesan Tuhan pada Jumat Agung ini. Jangan jemu berbuat baik. Ya, sekali lagi meskipun keadaan tidak baik. Meskipun saudara orang-orang di sekitar saudara menjengkelkan. Ya, saudara, meskipun orang-orang menyebalkan di sekitar kita. Dan gak pantas kita baikin. Tapi ada pesan Tuhan. Teruslah berbuat baik. Sekali lagi karena ada hadiah terbesar. Mari berikan tepuk tangan. Oh, buat Tuhan. Seserah. Yaitu Kristus sebagai reward. Reward. Semua berkata reward. Hadiah. Hadiah. Semua berkata hadiah. Hadiahku. Rewardku adalah Tuhan. Terima kasih. Mari kita masuk di dalam perjamuan suci. Saudara-saudara, dan saya mengundang tim PAW untuk menaikkan sebuah pujian. Saya merasakan Tuhan hadir. Haleluya. 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 Ayo datang pada Tuhan, saudara. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Oh, ku bersyukur, Mari di rumah saudara mengangkat tangannya. Mari naikkan korban syukur. Apapun yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, mari muliakan Tuhan dengan bibirmu. Tolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kita masuk dalam perjamuan suci. Ralamaka, ayo menyembah Ralamaka, siki Ralamaka, siki Ralamaka. Oh, jiwaku haus. Hatiku haus. Ayo yang haus datang pada Tuhan. Hatiku haus, hatiku haus, hatiku merindukan Engkau Tuhan.
Mari kita angkat roti kita. Tak kala malam Yesus diserahkan, diambilnya roti, diucapkannya syukur, sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu sekalian. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang saudara pegang, ya, adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus, saudara. Sebab itu Tuhan punya rencana buat kita, yaitu supaya kita selalu dalam hidup ini menaikkan korban syukur. Dalam setiap keadaan yang tidak enak sekalipun. Dan yang kedua, Tuhan mau supaya hidup kita juga seperti roti ini yang dipecah-pecahkan. Untuk terus berbuat baik bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan minuman. Sesudah makan diambilnya cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Ayo yang takut minum dengan percaya. Dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Sekali lagi kita menyembah Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pujian yang dikarang oleh anak saya, ya, Pastor Renold. Mari kita mengangkat tangan, kita naikkan ref pujian ini, lalu kita akan akhiri ibadah online ini. Haleluya. Engkau Tuhan, menara perlindungan, tempat perteduhanku yang tak tergoncangkan. Ku berharap hanya kepadamu, sumber kemenanganku, ya Yesus. Kau Tuhan, menara perlindungan, tempat perteduhanku yang tak tergoncangkan. Ku berharap hanya kepadamu, sumber kemenanganku. Sekali lagi suara meriahkan kedua tangan saudara. Tuhan, perlindungan, tempat perteduhanku yang tak tergoncangkan. Ku berharap hanya kepadamu, sumber kemenangan. Oh ya Yesus, sumber perlindungan nanganku, ya sumber perlindungan. Haleluya, sumber perlindunganku, ya Yesus. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberikan saudara proteksi, memberikan saudara perlindungan yang teduh di dalam hadiratnya setiap hari. Terima kasih, kami terima berkat ini dan kami akan terus
mengucapkan korban syukur kepada Tuhan di dalam setiap situasi. Dan kami akan terus dan terus untuk berbuat baik kepada banyak orang. Karena satu kali kelak ada reward, ada hadiah buat kami di seberang sana. Haleluya. Di dalam kehidupan yang abadi, yaitu Kristus menjadi hadiah kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, semua berkata dengan saya, amin. Amin. Tuhan memberkati.